Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawipun, perkenalkan nama saya Abu Sungahnata Ceniago dengan NPM 2514071076. Saya dari Universitas Lampung dari Fakultas Pertanian, jurusan Teknik Pertanian. Di sini saya akan buat video tentang rangkaian listrik, yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Mareli Talaum Banua, STP MSc. Langsung saja kita ke video. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan merangkai rangkaian kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik. Untuk skematiknya sendiri itu seperti ini. Baik, sebelum saya melakukan perangkaian, di sini saya akan mengukur arus AC dari aliran PLN-nya terlebih dahulu. Untuk arus AC-nya sendiri itu stabil di 4 volt. Oke, langsung saja kita lakukan perangkaian. Di sini yang merahnya langsung dipasang di aliran positif dan yang hitam pasang di aliran groundnya. Setelah terpasang, lanjut. Di sini ini adalah tanda dioda. Jadi kita pasang dioda di sebelah kabel warna merah di aliran positifnya. Setelah dioda terpasang, lanjut kita pasang kapasitor di sebelah dioda yang telah terpasang. Kemudian kita jumper kapasitor ke ground aliran PLN-nya. Setelah terjumper, kita pasang resistor di sembarang tempat di aliran positifnya. Setelah resistor terpasang, lanjut kita pasang LED di sebelah resistor. Selanjutnya kita jumper dari dioda ke resistor. Terakhir kita jumper dari LED ke ground aliran PLN-nya. Selanjutnya kita coba nyalakan. Di sini apabila dia sudah berhasil itu bakal menyala dan ini menyala, berarti rangkaian yang kita rangkai itu berhasil. Untuk selanjutnya itu kita akan mengukur arus DC. Arus DC untuk arus DC-nya itu sendiri itu berada di 11,3 volt. Kenapa itu bisa naik? Karena kapasitor sendiri itu bisa menaikkan arus. Baik, langkah terakhir kita akan mengukur ataupun menghitung waktu lama LED menyala setelah sambungan dicabutkan. Baik, kita mulai. Baik, di sini LED menyala setelah dicabutkan itu sekitar 10,03 sekon. Selanjutnya kita akan merangkai rangkaian variabel resistor potensiometer sebagai pengubah intensitas cahaya pada LED. Untuk skematiknya sendiri itu seperti ini.
Lanjut untuk rangkaian sendiri ini kenapa langsung seperti ini? Ini adalah rangkaian pertama kita, rangkaian kapasitor. Dan rangkaian kapasitor ini kenapa tidak dicabut? Ini akan dipakai sampai di rangkaian kelima. Jadi cuman diubah saja rangkaiannya. Baik, kita langsung lanjut saja. Untuk yang menyambung jumper yang menyambung di dioda ini dipindahkan di aliran positifnya. Kemudian yang menyambung di kapasitor dipindahkan ke ground. Lalu setelah terpasang, kita pasang potensiometer. Nah, potensiometer ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu yang di sebelah kanan ini itu input. Lalu yang di tengah ini output. Kemudian yang di sebelah kiri itu ground. Langsung saja kita pasang. Baik, untuk input sendiri kita pasang ke aliran positif. Kemudian kita jumper lagi dari aliran ground potensionya ke aliran ground setelah terjumper kita pasang resistor. Setelah resistor terpasang, kita pasang LED di samping resistor. Kemudian kita jumper dari output ke resistor. Setelah terjumper, maka terakhir kita menjumper dari LED ke ground, ke aliran PLN-nya. Baik, selanjutnya kita coba nyalakan. Oke, di sini sudah menyala, menandakan rangkaian kita berhasil. Selanjutnya kita akan mengukur tiga sudut derajat. Yang pertama itu sudut derajat 0 derajat. Kita ukur arus DC-nya. Oke, di sini stabilnya itu di 1,3 untuk di 0 derajat. Kemudian selanjutnya kita ukur arus DC di 45 derajatnya.
Oke, stabilnya itu di 0,90. Terakhir, kita akan mengukur arus DC di 90 derajat. Baik, arus DC di 90 derajatnya itu stabil di 0,35. Baik, selanjutnya di sini saya akan merangkai rangkaian transistor sebagai saklar otomatis. Untuk skematiknya sendiri itu seperti ini. Baik, selanjutnya kita langsung saja merangkai rangkaian. Pertama-tama itu kita jumper terlebih dahulu dioda ke aliran positifnya. Kemudian kita jumper kapasitor ke aliran ground. Lalu kita pasang resistor seperti pada gambar. Baik, setelah resistor terpasang, kita di sini akan memasang LED di sebelah resistor. Baik, setelah LED terpasang, kita di sini akan memasang transistor. Untuk transistor sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu yang di sebelah kiri ini itu B, basis. Kemudian yang di tengah itu C, konduktor. Kemudian yang di sebelah kanan ini E, emitter. Baik, langsung saja kita pasang. Baik, setelah terpasang kita jumper basis untuk transistor bagian basisnya itu ke ground, aliran ground. Lalu kita jumper untuk bagian konduktornya ke LED. Lalu kita pasang resistor yang kedua. Resistor yang kedua ini kita pasang di aliran ground. Selanjutnya kita jumper dari emitter ke resistor yang kedua. Baik, setelah terjumper, kita jumper resistor yang kedua ke resistor yang pertama. Baik, yang terakhir kita jumper dari kapasitor ke ground, aliran PLN-nya. Baik, selanjutnya kita coba nyalakan.
Baik, sudah menyala. Setelah menyala, langkah terakhir yang kita lakukan adalah melakukan percobaan pada transistor. Apakah transistor dapat menjadi saklar otomatis? Caranya adalah dengan cara kita cabut jumper dari resistor ke 2 ini yang menyambung ke resistor ke 1. Baik, cara mengetesnya itu tinggal kita tap-tap pada jumper resistornya. Baik, apabila sudah seperti ini berarti transistor dapat digunakan sebagai saklar otomatis. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan merangkai rangkaian perakitan power supply charger menggunakan regulator tegangan 7805. Untuk skematiknya sendiri itu seperti ini. Oke, langsung saja kita merangkai. Pertama-tama kita jumper dari dioda ini ke aliran positif. Lalu kita jumper dari kapasitor ke aliran ground. Setelah terjumper, di sini kita akan memasang regulator seperti pada gambar. Nah, untuk regulatornya itu 7805. Nah, regulator ini terbagi menjadi 3 bagian. Untuk yang sebelah kiri ini itu output, yang di tengah ini itu ground, kemudian yang di sebelah kanan ini itu input. Baik, langsung kita pasang. Selanjutnya setelah terpasang kita jumper dari input ke aliran positif. Setelah terjumper, kita jumper lagi dari ground ke aliran ground. Lalu di sini ada USB. Kita akan pasang USB. Kita pasang USB di sini. Selanjutnya kita jumper dari output ke USB. Oke, selanjutnya kita jumper dari USB ke aliran ground. Baik, terakhir kita akan jumper dari kapasitor ke aliran ground PLN. Baik, di sini kita coba nyalakan. Setelah nyala, kita akan mengukur arus DC pada input dan kapasitornya. Oke, untuk arus input dan kapasitor itu kita mendapat di angka 0,98 volt DC. Selanjutnya kita akan mengukur arus pada output dan USB-nya, arus DC-nya. Untuk pengukuran USB dan output ini, kenapa untuk USB kita menggunakan jumper? Karena untuk USB sendiri ini mengalami kerusakan, jadi kita tidak bisa
mengukur langsung ke USB-nya. Kita menggunakan jumper. Baik, di sini untuk output dan USB-nya kita mendapat di angka 4,98 volt DC. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membuat rangkaian pengukuran arus pada LED tanpa menggunakan regulator. Untuk gambar skematiknya sendiri itu seperti ini. Baik, langsung saja kita melakukan perangkaian. Langkah pertama itu kita jumper terlebih dahulu dari kapasitornya ke aliran ground. Kemudian kita pasang resistor dengan ukuran tegangan 220 ohm. Kita pasang. Kemudian di sebelah resistor kita pasang LED. Kita menggunakan LED yang pertama itu LED berwarna hijau. Lalu selanjutnya kita jumper dari dioda ke resistor. Kemudian kita jumper lagi LED ke aliran ground. Oke, sudah mulai menyala ya. Kemudian kita jumper yang terakhir itu jumper kapasitor ke aliran PLN ground. Baik, kita coba nyalakan. Oke, di sini sudah menyala sempurna. Langkah selanjutnya kita akan mengukur arus input dan output DC pada rangkaian. Baik, untuk arus DC-nya kita mendapatkan di angka 16,9 volt. Selanjutnya kita akan mengukur arus AC-nya. Baik, untuk arus AC-nya kita mendapatkan angka di 31,9 volt. Selanjutnya kita ganti resistor 220 ohm ini dengan resistor 1000 ohm. Baik, kita ukur kembali arus DC-nya.
Untuk arus DC-nya kita di sini mendapatkan 17,1 volt. Selanjutnya kita akan mengukur arus AC-nya. Baik, untuk arus AC-nya kita mendapatkan di angka 31,7 volt. Selanjutnya kita ganti resistor dengan tegangan 1000 ohm ini diganti dengan resistor 2200 ohm. Nah, baik. Kenapa di sini lampunya agak redup? Karena tegangan pada resistornya itu melebihi jumlah yang dibutuhkan oleh lampu LED. Baik, kita lakukan pengukuran lagi pada arus DC-nya. Baik, untuk arus DC-nya kita mendapatkan angka di 16,8 volt. Selanjutnya kita ukur untuk arus AC-nya. Baik, di sini untuk arus AC-nya kita mendapatkan di angka 30,3 volt. Untuk langkah selanjutnya kita akan mengganti LED warna hijau ini dengan LED berwarna merah. Lalu setelah kita mengganti LED-nya, kita ganti juga resistor dari yang 2200 ini menjadi resistor 220 ohm. Baik. Setelah menyala, kita ukur kembali arus DC pada rangkaian. Untuk arus DC kita mendapatkan di angka 16,9 volt lagi. Lalu kita akan mengukur arus AC-nya. Untuk arus AC kita mendapatkan di angka 32,8 volt. Untuk selanjutnya kita ubah lagi resistor 220 ohm ini menjadi resistor 1000 ohm. Kita ulangi lagi untuk pengukuran DC pada rangkaian.
Baik, di sini kita mendapatkan angka di 16,9 volt untuk arus DC-nya. Selanjutnya kita akan mengukur arus AC-nya lagi. Untuk arus AC-nya kita mendapatkan di angka 32,8 volt. Selanjutnya kita ubah lagi resistor, atau kita ganti lagi resistor 1000 ohm ini dengan resistor 2200 ohm. Baik, di sini kenapa dia redup lampunya seperti yang tadi saya sudah jelaskan, karena tegangan pada resistor ini melebihi tegangan yang dibutuhkan lampu LED-nya. Lanjut kita ukur arus DC-nya lagi. Baik, untuk arus DC-nya kita mendapatkan di angka 16,9 volt. Lalu kita ukur lagi untuk arus AC-nya. Untuk arus AC-nya sendiri itu mendapatkan angka di 31,3 volt. Baik, mungkin itu saja rangkaian yang dapat saya buat atau saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.